Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, untuk hari ini saya ada di makam Adipati Wirasaba Purbalingga. Untuk tahu, ini saya lagi ziarah ya, tidak lain ziarah, dan mau tanya-tanya sejarah tentang Adipati Wirasaba. Saya mau tanya orang yang mengerti sejarah tentang Wirasaba. Oke, ayo teman, kita simak biar menambah wawasan. Dari yang saya baca, buku perpustakaan Kecamatan Banyumas pada tahun 1956, saya membaca sejarah Banyumas yang menyebutkan bahwa pada tahun 1570 Masehi itu Adipati Wirasaba yang diberi gelar atau yang bergelar Adipati Warga Utomo itu wafat atau meninggal pada hari Sabtu Pahing tahun 1570 ya, dan meninggalnya itu karena dibunuh oleh utusan dari Pajang ya, karena Adipati Wargotomo ini dipersalahkan atau dianggap bersalah. Nah, kesalahannya apa? Kesalahannya pada saat itu Sultan Hadiwijaya di Pajang itu menghendaki akan membentuk abdi pelara-lara, yaitu abdi yang tugasnya untuk menari atau bekso dan juga untuk mengikuti upacara penanggilan, ya, itu yang duduk berjajar di sebelah kanan raja yang memegang alat-alat upacara seperti banyak dalang, sawung galing, hartowaliko, kacumas, dwi panggo yang semuanya serba emas. Nah, Sultan Pajang itu menghendaki bahwa abdi peloro-loro itu adalah putri-putri dari para adipati yang masih single, yang tidak bersuami, itu dikehendaki agar dihaturkan, dipersembahkan ke Kesultanan Pajang. Pada saat itu Adipati Wargotomo itu mempunyai anak perempuan yang kebetulan itu statusnya adalah janda, sehingga lalu dipersembahkan ke Kesultanan Pajang. Setelah dipersembahkan, Adipati Wargotomo segera mohon pamit pulang. Setelah pamit belum lama, maka di alun-alun Pajang itu ada pemuda yang unjuk rasa dengan cara berjemur. Setelah ditanya, ternyata dia itu protes. Dia itu tidak rela kalau istrinya dipersembahkan ke Sultan Pajang. Ya, lalu Sultan bertanya, "Loh, istrimu yang mana?" "Itu tadi yang diserahkan oleh Adipati Wirasaba." "Loh, saya kan sudah mengumumkan, saya memerintahkan kepada adipati-adipati bagi yang punya anak perempuan dan tidak bersuami itu supaya diantarkan ke Pajang. Tapi kalau ini memang sudah bersuami,
Kalau begitu Adipati Wirasaba ini meracuni perintahku. Maka segeralah Sultan tanpa babibu panggil prajurit keraton, 2 orang berkendaraan kuda untuk mengejar. Diberi tugas untuk mengejar dan di mana bisa ditemukan, maka supaya dibunuh. Nah, setelah itu baru anak perempuannya ini dipanggil. Setelah dipanggil ditanya, betulkah kamu istri dari pemuda ini? Betul. Tapi apa? Tapi sudah diceraikan. Sudah 40 hari yang lalu saya sudah bercerai dengan pemuda itu. Maka pemuda ini ditanya, betul kamu sudah bercerai? Betul. Mengapa kamu tadi mengakui bahwa ini istrimu? Kalau begitu kamu yang salah. Maka Sultan memanggil prajurit 2 lagi, disuruh mencabut, disuruh mengurungkan, membatalkan pembunuhan tadi. 2 prajurit dipanggil lagi supaya mengejar temannya, supaya mencari kuda yang larinya cepat. Berangkatlah. Namun sudah terlanjur, Adipati Wirasaba itu secara kebetulan singgah dulu ke rumah temannya, yaitu Ki Gede Bener. Di situ sedang menikmati hidangan, tiba-tiba prajurit yang pertama tadi sampai di tempat itu dan akhirnya dibunuhlah pada saat sedang menikmati hidangan. Nah, setelah meninggal sudahlah. Nah, akhirnya singkat cerita saja, maka Sultan Pajang sangat menyesal karena Adipati Wirasaba ini sesungguhnya orang benar, bukan orang salah. Maka akhirnya Sultan memanggil putra-putra dari almarhum, dipanggil ke Pajang. Namun anak-anak kandung almarhum tidak ada yang mau menghadap. Berkali-kali dipanggil tidak ada yang mau menghadap. Akhirnya putra menantu, yaitu Raden Joko Kaiman atau Raden Bagus Semangun, itu yang memberanikan diri untuk menghadap walaupun sudah dicegah oleh semua saudaranya. Tidak usah kamu ke sana, paling-paling nanti di sana kamu dibunuh seperti ayah. Saya mau diapakan nanti di sana, itu nomor 2, yang penting aku harus menghadap. Karena kita sebagai rakyat dipanggil oleh atasan, itu yang benar itu harus menghadap. Adapun nanti yang kedua, saya mau mengalami nasib seperti apa, itu nomor 2, maka memaksakan diri untuk menghadap. Setelah sampai di sana ternyata tidak dihukum, namun Sultan bersabda mengatakan, pokoknya siapapun walaupun kamu bukan anak kandung, siapapun yang mau menghadap aku akan aku nobatkan sebagai Adipati Wirasaba untuk menggantikan almarhum ayahmu. Begitulah. Maka akhirnya singkat cerita, Raden Bagus Semangun atau Joko Kaiman ini kemudian dinobatkan menjadi Adipati Wirasaba, pengganti dari Adipati Wargotomo. Nah, tentu saja diberi gelar Adipati Wargotomo kedua. Nah, kemudian setelah dinobatkan pulang. Dari yang saya baca singkat saja karena ini arahnya ke pohon tembaga, maka dalam buku yang saya baca yang berbahasa Jawa itu menyebutkan ora suwe sawise kawisuda jumeneng Adipati ing Wirasaba nuli nampa wisik kang keprungu ing talingan kanthi swara kang dumeling. Dene unining wisik yen sira kepengin lestari nggonira jumeneng Adipati, pindhao papan trukao papan anyar kang dumunung sak lor kulone Desa Kejawar kang ana wite tembaga. Nah, karena dikatakan ora suwe sawise kawisuda, maka masih dalam
tahun 1570. Oke, terima kasih banyak. Mungkin hanya itu saja sejarah dari Adipati Wirasaba. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Tolong dibagikan, di-share, dan saya minta di subscribe videoku.